Sejahtera bagi kita semua. Pada saat presentasi, Anda diharapkan memfokuskan terhadap presentasi yang saya sampaikan. Ketika ada yang kurang mengerti atau kurang jelas, Anda dapat menanyakan kepada saya saat akhir presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Sugeng Prayitno, sebagai dosen pengampu mata kuliah Emotional Intelligence. Perkenalkan, nama saya Septi Rizkyani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas C Malam. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya buat tentang kecerdasan emosional. Pengertian kecerdasan emosional yaitu kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi, menjaga keselarasan emosi, dan mengungkapkannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Indikator kecerdasan emosional. Yang pertama, mengenal emosi diri, yaitu ada kesadaran emosi. Yang kedua, percaya diri. Yang B, mengelola emosi diri. Mengelola emosi yaitu menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan pas. Kecakapan ini bergantung pula pada kesadaran diri. Yang ke C, memotivasi diri sendiri, yaitu menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, serta untuk mempertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Usaha-usaha untuk meningkatkan kecerdasan emosi. 3 langkah utama dalam mengembangkan kecerdasan emosi yaitu ada membuka hati, yang kedua menjelajahi daratan emosi, yang ketiga bertanggung jawab. Nah, manfaat kecerdasan emosi adalah ternyata sangat menentukan keberhasilannya. Dengan kata lain, kecerdasan emosi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam mencapai keberhasilan hidup. Fungsi-fungsi perangkat diri yang terdiri dari perangkat diri fisik, 2 perangkat diri non-fisik, yaitu ada juga fungsi kesadaran diri. Yang pertama, dan orang yang bersangkutan mampu menghadirkan dirinya. Yang kedua, prosesnya melibatkan pusat-pusat fungsional otak. Fungsi perasaan adalah suatu keadaan atau peristiwa kejiwaan yang dialami manusia baik senang atau tidak senang dalam hubungannya dengan luar dirinya. Nah, gejala perasaan. Gejala perasaan itu ada kondisi jasmani dan pembawaan. Perasaan seseorang berkembang sejak ia mengalami sesuatu. Nah, kalau 3 dimensi perasaan adalah perasaan tidak hanya dapat dialami individu sebagai perasaan senang atau tidak senang, tetapi masih dapat dilihat dari dimensi lain. Peran kecerdasan emosi dalam perkembangan seseorang. Pada diri seorang akan mengalami kematangan fisik, sosial, dan emosi. Namun demikian, tetap saja apabila seseorang yang telah dewasa tetapi tidak dapat mengendalikan emosinya, maka tetap saja mereka masih seperti orang yang belum dewasa. Hubungan serta penerapan kecerdasan emosi dalam pembelajaran, yaitu ada pendidikan, banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi seseorang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah tidaklah berkembang secara alami, tetapi ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi seseorang, yaitu faktor kematangan dan faktor belajar. Nah, faktor kematangan yaitu perkembangan intelektual menghasilkan kemampuan untuk memahami makna yang sebelumnya tidak dimengerti, memperhatikan satu rangsangan dalam jangka waktu yang cukup lama dalam memutuskan ketegangan suatu emosi pada subjek. Pengertian inteligensi adalah salah satu faktor internal yang mempengaruhi prestasi akademik seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi yaitu ada faktor pembawaan, faktor pembentukan, faktor kematangan. Pengertian kecerdasan intelektual atau IQ adalah kemampuan potensial seseorang untuk mempelajari sesuatu dengan menggunakan alat-alat berpikir. Nah, alat mengukur kecerdasan intelektual. Untuk mengukur tingkat inteligensi anak dapat digunakan tes IQ. Misalnya dari Binet Simon. Ciri-ciri kecerdasan intelektual yaitu ada kemampuan spasial,
Yang kedua ada kecepatan perseptual. Yang ketiga penalaran numerik. Nah, fungsi kecerdasan intelektual yaitu ada menyimpan pengetahuan, mendapatkan pengetahuan yang baru. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan spiritual itu ada keberhasilan seseorang dalam mengembangkan beberapa bagian dari diri sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada lingkungan sekitar yang dapat memberikan pengaruh terhadap keadaan spiritual seseorang dalam studi kasus. Kapolres Nunukan AKBP SA diduga melakukan penganiayaan kekerasan terhadap anggotanya. Tindakan menendang dan memukul tersebut menunjukkan masih adanya praktik militeristik warisan Orde Baru yang tidak layak diterapkan kepolisian. Semestinya tidak dipertontonkan oleh pimpinan kepada anggota. Permasalahannya yang timbul karena anggotanya tidak melaksanakan tugas dengan baik, bermula saat anggota PIK itu pada saat acara dengan beberapa penjabat setempat, lalu terjadi mungkin ada gangguan sinyal bagian PIK. Nah, dipanggil tidak ada, kemungkinan pimpinan Kapolres marah sehingga terjadi peristiwa penganiayaan dan tersebar video penganiayaan tersebut. Kesimpulannya, dari kejadian tersebut kita dapat menyimpulkan dalam kecerdasan emosional bagi seorang pemimpin dan anggotanya. Apabila seorang anggota melakukan sebuah kesalahan, ada cara lainnya untuk melakukan peneguran terhadap anggotanya. Itu jika betul anggota bersalah, masih ada cara pembinaan yang humanis yang dapat dilakukan pimpinan, antara lain dengan melakukan teguran dan hukuman yang mendidik, dan pemimpinannya diberhentikan jabatannya sebagai sanksi berat atas kejadian tersebut. Dalam hal ini, pengendalian emosi sangat penting dilakukan terutama pada saat kita mengalami sebuah kejadian tersebut. Seharusnya seorang pemimpin bisa menggunakan emosi pada saat yang tepat, harus mengedepankan juga untuk mengembangkan dengan baik tugas-tugas yang sudah diberikan, kemampuan memotivasikan diri, mampu memberikan semangat pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat, punya harapan dan optimisme yang tinggi sehingga memiliki semangat untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Ya, semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.